alhamdulillah nih semua kelas 73 hadir dengan semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, semangat. Bagus, semangat semuanya. Berarti hari ini kalau semangat, insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba kalian lihat kolong mejanya dulu. Harus bersih ya, biar supaya tambah nyaman, tambah enak kita belajar di sini. Coba tolong, ada yang sampahnya di kolong meja, silahkan dibuang, silahkan. Ya, silahkan nak, sini nak. Oke. Langit ada sampah, silahkan buang. Biar tambah nyaman ya kita ya, kalau misalnya kelasnya nyaman, insya Allah tambah dipermudah lagi kita dalam belajar. Kan enak ya kalau kelasnya bersih ya. Oke, terima kasih. Udah bersih semuanya nih? Ini Pak Hari? Udah bersih, siap, mantap berarti. Oke, baik anak-anak, sebelum kita belajar, pastinya kita awali dengan doa dulu ya. Oke, silakan Aura, pimpin doa nak sebagai ketua kelas. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aura sudah memimpin doa nak. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Biar ketahuan nih yang nggak masuk dan yang masuk. Adam Ramadan. Hadir Bu. Selanjutnya Ades Widya Pramana. Hadir Bu. Aditya Eka Nugraha. Hadir Bu. Selanjutnya Ainun Nur Aini. Hadirah. Alia Isnaini Putri. Hadirah Bu. Selanjutnya Fatimah Khairun Nisa. Langit Arya Kamazu. Priai Kitsi. Oh nggak masuk hari ini ya Priai ya? Sakit. Rama Dwi Febrianto. Oh jadi 2 orang yang sakit di kelas 73 hari ini ya. Ya kita doakan teman-teman kita yang nggak masuk hari ini. Semoga diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul lagi belajar sama kita di kelas 73. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengulang dulu tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Bagus sekali, semua masih ingat tentang materi minggu lalu yang kita pelajari, yaitu tentang sholat dan zikir. Betul. Ada yang masih ingat nggak ya arti sholat itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Aulia Iza. Sholat secara bahasa berarti doa, namun sholat secara istilah berarti semua kegiatan yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, bagus sekali Aulia. Nah, beri tepuk tangan dulu dong untuk Aulia. Nah, ada lagi nggak nih yang tahu tentang zikir, pengertian zikir? Ayo, ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, baik Mazaya, silahkan nak. Zikir secara bahasa adalah ingat. Sedangkan zikir secara istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mazaya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mazaya. Selanjutnya ya,
Ada yang masih ingat nggak sih tentang dalil diperintahkannya sholat? Saya, Bu. Siap, Tiara. Silakan, Nak. Apa, Nak? Surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bagus sekali, Yara. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang dari awal mata pelajaran pendidikan agama Islam kita sudah tentukan ya. Yang pertama pastinya jika keluar kelas harus izin sama Bu Melda. Setuju? Yang kedua, nanti pada saat belajar harus fokus. Berarti nggak boleh ada yang ngobrol. Setuju semuanya? Dan yang ketiga terakhir, handphone dikumpulkan semuanya. Pada saat nanti Ibu perintahkan untuk membuka handphone, baru diperbolehkan membuka handphone. Setuju semuanya? Oke, baik. Sudah siap belajar? Sudah ya. Anak-anak, Ibu punya 3 cerita. Mohon kalian dengarkan dengan fokus. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan di akhir cerita. Cerita yang pertama, Siva kelas 73 mengikuti Olimpiade Matematika. Dalam prosesnya itu dia tuh benar-benar berusaha belajar semaksimal mungkin. Pada saat pengumuman lomba, Siva ternyata mendapatkan juara 1 Olimpiade Matematika. Dia lalu mengucapkan syukur alhamdulillah karena saking benar-benar bahagianya. Menurut kalian, apa yang dilakukan Siva selain mengucap alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukurnya? Ya, betul sekali, sujud syukur. Cerita selanjutnya, cerita kedua ya. Pada saat sholat zuhur berjamaah, Zidan nggak ikut karena posisinya sedang bertugas menyisir teman-temannya nih, karena Zidan OSIS. Jadi harus menyisir teman-temannya dulu nih di kelas-kelas. Akhirnya sholat zuhurnya ketinggalan. Nah, pada saat sholat zuhur, akhirnya kan sholat zuhurnya sendiri ya si Zidan ya. Ternyata di rakaat yang kedua Zidan lupa. Saya udah melaksanakan tasyahud awal atau belum ya tadi? Akhirnya dia tetap melanjutkan sholat zuhurnya. Dan menurut kalian, kalau Zidan ragu dalam sholatnya tadi, apa sih yang sepatutnya Zidan kerjakan? Ayo, sujud syahwi, benar sekali. Nah, cerita yang ketiga, Fatimah, ini anak yang solehah ya, berarti karena perempuan ya. Fatimah tuh anak yang solehah banget. Dia sering banget mengaji karena memang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu. Pada saat sela-sela istirahat, dia mengaji, tadarus. Nah, pada saat mau melakukan sholat zuhur berjamaah, Fatimah pun melakukan tadarus di masjid nih. Kemudian Mazaya juga ke masjid bareng Fatimah. Setelah mereka wudhu, kan belum azan ya. Jadi Fatimah melakukan tadarus dulu. Salah satu ayat yang dibaca Fatimah adalah ayat Sajdah. Karena Mazaya dan Fatimah waktu di kelas tadi telah mempelajari tentang ayat Sajdah, maka si Mazaya langsung melakukan sujud. Menurut kalian, sujud apakah yang dilakukan oleh Mazaya? Sujud tilawah. Betul sekali, sujud tilawah karena mendengar ayat saja. Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah murid dapat memahami persamaan dan perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud
kita akan tahu dulu nih tentang judul kita pada siang hari. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru, kita ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Ayo semua berdiri ya. Ayo semua berdiri. Kita ikuti. Baik, tepuk tangan semuanya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberitahu judul kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sujud. Ada di bab 4. Silakan dibuka buku paketnya semua anak-anak. Nah, selanjutnya pengertian sujud. Sujud adalah bentuk penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap sholat kita kan ada aktivitas sujud ya Naya. Pada saat kita sujud dalam sholat kita 5 waktu, itu jumlahnya ada 34 kali kita sujud. Tapi yang mau kita bahas di bab ini di luar dari 34 kali kita sujud, yaitu tentang apa tadi? Sujud syukur, sujud dan sujud. Baik anak-anak. Nah sekarang kita nonton dulu videonya ya. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sholat bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk mengajinya dalam sujud sahwi adalah membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan takbir awal. Oke, Aura silakan nak. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika terhindar dari bahaya. Oke, bagus sekali Aura. Nah, selanjutnya ada lagi nggak yang mau berkomentar tentang video tersebut? Saya, Bu. Dan Alia? Sujud sahwi dilakukan ketika lupa dalam sholat dan dilakukan sebelum salam. Baik, bagus sekali Alia. Nah, yang
Selanjutnya ada yang mau berkomentar? Silakan. Saya, Bu. Oke, baik. Atika, silakan, Nak. Sujud tilawah dilakukan pada saat mendengar atau membaca ayat sajadah. Bagus nih. Alia, Aura, dan Atika telah mengomentari tentang video yang tadi. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian kan sudah duduk per kelompok ya? Sudah belum? Sekarang waktunya kalian mendiskusikan tugas kelompok. Masing-masing kelompok nanti Ibu akan berikan kertas gambar. Kertas gambar ini kalian silahkan buat mind map yang nanti judul-judulnya itu akan Ibu tentukan per kelompoknya ya. Nanti kamu bikin sekreasi kamu, kreativitas kamu supaya bagus. Mind map-nya tentang apa? Pastinya ada yang tentang sujud syukur, sujud tilawah di dalam sholat, sujud tilawah di luar sholat, dan sujud sahwi. Paham anak-anak semua? Mohon para ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kertas gambarnya. Silakan para ketua kelompok. Kelompok 1 ya, Nak. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan. Oke. Para ketua kelompok mohon dikoordinasi sama anggotanya untuk melakukan apa nih yang mau ditulis mind map-nya di kertas gambar kalian. Silakan, Ibu beri waktu hanya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Enak, Prof. Atau sujud apa ini? Kelompok. Sujud tilawah ya. Nah, nanti baru kalian apa namanya? Kasih tuh maunya ada apa aja di situ tentang dalil atau tentang pengertian gitu ya. Oke, ini kelompok 2 gimana? Mau bikin gimana konsepnya nih? Oke, bagus. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 bagaimana? Mau tentang apa tadi ya? Tentang sujud syukur. Oke, berarti di tengah-tengah tulis dulu tentang sujud syukurnya dan nanti baru kalian tarik tuh tentang apa maunya pengertian, terus apa dalil gitu ya. Silakan kamu gali, ada di buku paket. Silakan kamu lihat dan tulis di situ ya. Oke, ayo. Oke, baik. Gimana nih anak-anak? Konsepnya mau kayak gimana untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Tentang apa? Sujud sahwi. Berarti apa elemen-elemen yang mau kamu tampilkan di sini, Nak? Ada tentang apa? Pengertian, terus dalil, tata cara, terus apa lagi? Oh, udah ya. Silakan ditulis di situ. Nanti pada saat presentasi semuanya harus berbicara ya. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Ini kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2 mau tentang apa nih temanya? Oh, temanya laut ya. Berarti warnanya biru-biru. Ya, siap. Ada apa aja elemennya yang mau ditampilkan? Betul. Isi materinya ada apa? Betul, sujud tilawah. Terus ada pengertiannya. Ya, tata cara, terus dalil. Oke, baik. Dilanjut ya semua kerjanya ya. Oke.
bagus nih. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Udah rapi ya. Siap presentasi ya. Wow, udah jadi. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 6 sudah bagus tentang sujud tilawah ya. Oke, udah siap presentasi. Kelompok 6. Oke, bagus sekali. Oke, baik, sesuai dengan temanya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 tentang sujud tilawah. Oke, baik. Ada gambar pausnya, bagus ya. Tentang apa nih? Laut ya? Oke, anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis karena sudah 20 menit berjalan. Oke, semua sekarang waktunya presentasi. Kita gilir dulu ya dari kelompok mana ya? Siapa yang udah siap presentasi kelompoknya? Silakan tunjuk tangan. Ya, kelompok 3 ya? Kelompok 3, kelompok 5. Silakan. Nanti. Iya, tentang sujud syukur. Bilang aja tentang berapa kali sujud. Sujud syukurnya itu berapa kali, bukan rokaat, berapa kali sujudnya. Agak ke depan ya, Nak. Iya, Yang lain tolong mendengarkan. Baik anak-anak, selama presentasi dimohon teman-teman semua fokus mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Ya, jadi jangan ada yang ngobrol. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mind mapping kami yang bertemakan sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar baik, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur: 1. Memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur. 1. Melaksanakan gerakan sekali sujud seperti dalam sekali sholat. Dimulai dengan niat. 3. Bertakbir. 4. Kemudian sujud sambil membaca doa. 5. Diakhiri dengan mengangkat kepala tanpa salam atau tasyahud. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Abu Bakrah, dan sebab-sebabnya itu ada memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Tata caranya itu melakukan gerakan sekali sujud seperti dalam sholat. 2. Dimulai dengan niat. 3. Bertakbir. 4. Kemudian sujud sambil membaca doa. 5. Diakhiri dengan mengangkat kepala tanpa salam atau tasyahud. Dari presentasi kami, adakah pertanyaan? Saya, ada berapa kali sujud dalam sujud syukur? Jawabannya adalah sekali saja sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bagus sekali kelompok 5. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5. Oke, baik anak-anak, silakan karyanya kamu tempel di papan tulis, silakan Nak. Nanti bisa dipajang dengan kelompok yang sudah maju ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, yang bertemakan tentang laut, silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan Nak,
gantian, silakan kembali. Oke, persilakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan, silakan. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sujud tilawah dalam sholat. Pengertian sujud tilawah adalah sujud sunnah yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukumnya sunnah dianjurkan, baik dilakukan saat sholat maupun di luar sholat. Dalil-dalilnya. Hadis dari Abu Hurairah, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata, "Celaka aku, anak Adam diperintahkan untuk bersujud dan ia pun bersujud. Maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku pantas mendapatkan neraka." Hadis riwayat Muslim. Tata cara sujud tilawah dimulai saat membaca ayat Al-Quran yang termasuk ayat sajdah. Lalu takbir dan sujud, ucapkan Allahu Akbar dan langsung sujud 1 kali tanpa ruku dan itidal terlebih dahulu. Saat sujud baca doa sujud tilawah, Yang artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Syarat utama sujud tilawah, seseorang harus beragama Islam, suci dari hadas, najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan membaca ayat sajadah. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup presentasi ini. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali kelompok 2 dengan tema lautnya. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kelompok 2. Oke, silakan ditempel di papan tulis biar dipajang semua kelompok yang sudah maju. Oke, baik anak-anak, sekarang waktunya silakan kelompok 2 silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, baik, semuanya bagus-bagus ya dalam mempresentasikannya, semuanya maknanya semuanya dapat ya. Jadi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sekarang kesimpulannya, adakah yang mau mengemukakan kesimpulan? Silakan. Nah, Ibu, jadi kesimpulannya itu persamaan sujud syukur, tilawah, sahwi itu sama-sama hukumnya sunnah. Perbedaannya sujud syukur itu 1 kali di luar sholat. Sujud sahwi 2 kali di dalam sholat sebelum salam. Sujud tilawah 1 kali boleh di luar sholat dan di dalam sholat. Oke, bagus sekali Fatimah. Tepuk tangan dulu dong untuk Fatimah. Ada lagi 1 orang yang mau memberikan kesimpulan? saya Bu. 1. Sujud syukur, sujud untuk berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Yang kedua, sujud sahwi, sujud karena lupa atau ragu dalam mengerjakan sholat. Yang ketiga, sujud tilawah, sujud karena mendengarkan atau membaca ayat sajadah. Oke, bagus sekali Rahma ya. Rahma sudah menyebutkan tentang macam-macam sujud di hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Rahma. Oke, dan anak-anak, kesimpulannya berarti kita membahas tentang persamaan dan perbedaan sujud syahwi, syukur, dan tilawah. Sujud syukur ada berapa kali dalam melaksanakannya tadi?
1 kali sujud sahwi, 2 kali sujud tilawah. Anak-anak sekarang melakukan refleksi ya. Silakan kamu, ibu punya kertas post-it yang harus kamu tulis di sini adalah perasaan kamu bagaimana dalam mempelajari pelajaran hari ini. Silakan ditulis di kertas post-it dan ditempel di papan tulis ya. Silakan. Yang sudah boleh ditempel nak. Ya silakan. Ya tempel. Nanti kamu ngejelasin aja di depan. Nggak usah dikasih nama, Dit. Sudah nak, kembali lagi ke tempat kalau sudah menempelnya. Oke, baik. Sudah sekali lagi. Oke, terima kasih. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya silakan dah keluar aja. Duduk. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Udah nggak apa-apa nah, yang jatuh nggak apa-apa. Oke. Semuanya bersemangat banget ya. Oke, baik. Sudah tempel semuanya? Nah, sekarang coba ibu mau minta 2 orang untuk maju ke depan membacakan refleksinya. Silakan Zidan dan siapa Ades? Silakan nak. Oke. Silakan maju ke depan Zidan. Coba kamu kemukakan bagaimana perasaan kamu mendengarkan atau mendapat materi pada hari ini. Silakan. Saya senang belajar tentang sujud karena bisa menambah ilmu. Pembelajarannya benar-benar seru dengan cara yang simpel tapi asik, ditambah kita mendapatkan ilmu yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sujud, tilawah, sahwi, dan syukur. Baik, bagus banget ya. Refleksi dari Adam dan Zidan. Tepuk tangan dulu untuk mereka dan untuk kita semuanya. Silakan duduk nak. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mempelajari materi hari ini dengan lancar, dengan baik. Ibu akan menyampaikan lagi materi minggu besok, minggu depan, yaitu tentang praktek ya. Nanti kita akan praktek tentang ketiga sujud ini di masjid kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan Aura untuk menutup. Bersiap. Mari teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aura, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, terima kasih semuanya untuk hari ini. Kalian semangat, kalian have fun untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian semua dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini dan bisa kita praktekkan di kemudian hari. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya dalam pelajaran agama Islam.